Halo, sekarang kita akan masuk ke segmen keempat terkait dengan pendengaran dan kebisingan. Di segmen keempat ini saya akan membahas materi terkait dengan bising lingkungan. Ini hanya pengantar saja konsep bising lingkungan itu seperti apa. Kalau kita berbicara masalah kebisingan, dari sisi lokasi kita bisa membagi kebisingan itu menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah bising industri, yang ada di area industri di mana sumber kebisingannya adalah mesin-mesin dan kegiatan industri. Lalu kedua adalah bising lingkungan. Bising lingkungan ini adalah bising yang terjadi di lingkungan dan biasanya sumber bisingnya bisa bermacam-macam seperti kendaraan atau konstruksi atau aktivitas lain. Dan yang terakhir adalah bising dalam ruang. Bising dalam ruang ini adalah kebisingan yang ada di dalam ruangan akibat biasanya disebabkan oleh adanya utilitas bangunan yang kurang baik atau adanya perambatan kebisingan dari lingkungan ke dalam sebuah bangunan. Biasanya kalau kita berbicara bising industri ini lebih banyak terkait dengan aspek keselamatan. Jadi ini keselamatan. Kalau kita berbicara bising lingkungan ini dia walaupun dia masuk juga ke aspek keselamatan, dia lebih banyak fokus ke aspek kenyamanan dan kesehatan. Untuk di bising dalam ruang, aspeknya juga lebih banyak ke sisi kenyamanan karena lebih banyak mengidentifikasi bagaimana apakah orang akan nyaman berada di sebuah ruangan untuk melakukan aktivitas tertentu. Dan kalau kita berbicara bising lingkungan, bisingnya sangat bervariasi antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain karena karena sumber bisingnya juga bisa berbeda-beda di satu lingkungan dan lingkungan yang lainnya. Ada beberapa variabel yang kita perlu telaah dari sisi bising lingkungan. Yang pertama adalah tingkat bising. Tingkat bising dalam satuan dBA. Jadi biasanya kalau kita berbicara bising lingkungan, pada umumnya direpresentasikan pada satu nilai dengan satuan dBA. Kalau kita melihat aturannya pun dari Kemen LH, dia distandarkan dengan satuan dBA. Misalnya untuk perumahan nilainya 55 desibel A. Dan kita untuk bising lingkungan kita juga harus melihat karakter frekuensi dominannya di mana karena seperti dijelaskan sebelumnya, respon kita terhadap karakter frekuensi ini bisa berbeda-beda pada frekuensi tinggi atau frekuensi rendah atau jenis kebisingan yang berupa broadband atau hanya tonal itu responnya akan berbeda-beda dan karena bising lingkungan ini sangat dinamis, kita perlu mendapatkan informasi waktunya. Jadi kondisi kebisingannya dan keberterimaan kita terhadap kondisi kebisingan tersebut akan berbeda di siang atau malam. Makanya informasi terkait dengan waktu perlu ditambahkan juga. Sebagai informasi, kalau kita mengikuti bising lingkungan, ada standar yang dinamakan dengan kebisingan latar belakang atau day and night. Biasanya disebutkan dengan LA atau LDN. LDN dalam satuan dBA. Nah, ini pada perhitungannya dia memberikan penalti pada pengukuran di malam hari sebesar 5 desibel. Jadi, pengukuran di malam hari ditambahkan 5 desibel karena ketergangguan kita di malam hari akan berbeda dengan ketergangguan kita di siang hari. Untuk bising lingkungan, ada beberapa jenis bising lingkungan yang kita biasa analisis. Yang pertama adalah bising sekitar atau ambient noise. Bising pada satu lingkungan yang berasal dari banyak sumber, baik dekat, baik dekat, ataupun jauh. Nah, untuk bising ambient ini biasanya sumber bisingnya ada banyak, tapi tidak ada yang terlalu dominan. Apabila ada suatu sumber bising yang dominan, bising yang di latar belakang itu disebut dengan background noise. Jadi, yang membedakan dengan ambient noise, kalau ambient noise itu semua sumber kebisingannya kira-kira kurang lebih sama lah kebisingannya. Sementara kalau bising latar belakang, ada suatu sumber bising yang menjadi yang sangat dominan, sehingga kita perlu mendapatkan informasi kalau tidak ada sumber bising yang dominan tersebut nilainya berapa. Nah, yang terakhir kita juga menganalisis bagaimana dinamika dari kebisingan tersebut. Ada disebut dengan kalau kita mendefinisikan bisa bising itu bisa berfluktuasi atau tunak.
Nah, kalau tunak itu didefinisikan sebagai bising yang terjadi dengan fluktuasi lebih kecil dari 6 desibel. Jadi selama periode pengukuran, biasanya kalau kita mengukur kebisingan lengkungan, minimal dilakukan selama 10 menit. Nah, selama 10 menit itu bagaimana fluktuasi kebisingannya. Kalau misalnya tidak perubahan fluktuasinya tidak lebih dari 6 desibel, maka kita biasa sebut sebagai bising tunak. Itu tadi pengantar terkait dengan konsep bising lingkungan. Nanti kita akan mendapatkan informasi yang lebih lanjut lagi terkait dengan kebisingan di segmen selanjutnya. Terima kasih.